akan membahas tentang biaya per unit, di mana kita akan menjelaskan tentang konsep biaya per unit, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional, keterbatasan akuntansi biaya tradisional, kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, dan pengklasifikasian aktivitas. Konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit adalah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi, menjual suatu unit ataupun layanan. Nah, pengetahuan tentang biaya per unit sangat penting untuk menentukan harga jual, membuat keputusan strategi bisnis, dan menganalisis keuntungan. Nah, komponen utama biaya per unit mencakup alokasi biaya berdasarkan biaya langsung, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung seperti BOP, yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional atau yang juga disebut perhitungan harga pokok produk berbasis volume berfokus pada fungsi produksi dan menggunakan basis alokasi yang terkait dengan volume. Sistem ini berfokus pada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pembebanan BOP. Biaya overhead pabrik yang merupakan biaya tidak langsung dibebankan ke produk melalui penggunaan satu tarif tunggal atau single rate atau tarif departemen yang didasarkan pada volume. Dasar alokasi. Penggerak biaya atau cost driver yang umum digunakan adalah yang berbasis volume, seperti jam mesin, jam tenaga kerja langsung, dan unit yang terjual. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem tradisional menjadi kurang akurat terutama di lingkungan manufaktur modern karena memiliki beberapa kelemahan utama. Yang pertama, distorsi biaya. Sistem tradisional seringkali menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, ada peningkatan biaya overhead. Terjadi kecenderungan pergantian tenaga kerja dengan teknologi, menyebabkan persentase biaya tak langsung menjadi bagian yang besar dari total biaya. Namun BOP dialokasikan kepada basis volume seperti jam kerja langsung yang semakin kecil, sehingga alokasi menjadi tidak relevan. Yang ketiga, ada basis alokasi tunggal. Sistem tradisional menggunakan jam kerja langsung sebagai satu-satunya alat untuk dasar alokasi BOP. Padahal biaya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor non-volume. Masalah ini sangat jelas jika perusahaan menghasilkan keragaman produk dan keragaman volume. Yang keempat, tidak mencerminkan sebab akibat. Sistem tradisional sering beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal atau volume. Padahal biaya harus dibebankan berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Yang kelima, faktor terbatas. Sistem ini cenderung hanya menekan pada fase produksi dan pengambilan biaya fase desain, distribusi, dan layanan pelanggan yang diperlakukan sebagai biaya periode. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing (ABC). ABC didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengkalkulasikan biaya berdasarkan kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul atau activity driver. ABC berpendapat bahwa aktivitaslah yang mengkonsumsi sumber daya dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Tujuan ABC adalah memperbaiki histori biaya dalam kalkulasi biaya tradisional sehingga menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif. Ada 4 keunggulan ABC. Yang pertama, memperbaiki histori biaya dalam kalkulasi biaya tradisional sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Yang kedua, memberi informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara penggerak biaya, cost driver, dengan aktivitas. Yang keempat, mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Ada juga 4 kelemahan ABC. Yang pertama itu tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi ABC dapat menyebabkan manajer secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Dan yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu. Selanjutnya, langkah-langkah kalkulasi biaya dengan ABC.
two-stage process. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, tentukan biaya dari aktivitas tersebut atau mengalokasikan biaya ke cost pool aktivitas. Yang ketiga, klasifikasikan aktivitas. Yang keempat, kalkulasikan tarif per pool atau menghitung tarif activity overhead rate untuk setiap cost pool. Dan yang kelima, pembebanan biaya ke produk BOP dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi activity driver masing-masing produk. Materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian aktivitas. Dalam sistem aktivitas based costing, aktivitas diklasifikasikan ke dalam hierarki cost untuk menentukan pergerakan biaya yang tepat. Biasanya, klasifikasi aktivitas dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu aktivitas per level unit, di mana aktivitas dilakukan setiap kali satu unit produk diproduksi dan besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah unit produksi. Yang kedua yaitu aktivitas berlevel batch, di mana aktivitas dilakukan setiap kali suatu batch diproses, terlepas dari jumlah unit dalam batch tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas berlevel produk, di mana aktivitas dilakukan untuk mendukung produk tertentu, terlepas dari jumlah unit yang diproduksi. Yang keempat yaitu aktivitas berlevel fasilitas, di mana aktivitas dilakukan atau diperlukan untuk mendukung operasi fasilitas atau pabrik secara keseluruhan, namun tidak terkait dengan produk, batch, atau unit tertentu.